Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya. Kedengeran? Bentar-bentar. Kekecilan suara saya. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengar ya suara saya? Kedengeran ya? Dengar, kita dengar Umi. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sebenarnya udah Zoom ketiga ya kalau nggak salah. Zoom ketiga, alhamdulillah. Kayaknya sih nanti ada selang-seling ya. Jadi saya baru kepikiran tadi gitu ya. Karena kan besok itu ada jadwal saya live sama leader-leader gitu. Nah, biar teman-teman nggak kejeda gitu ya. Karena kan kalau live juga di-record sama Mbak Nurul. Nah, pas live besok, teman-teman saya kasih link FB saya. Nah, di situ teman-teman malah enak nanti bisa semua, hampir semuanya bisa lihat, nggak terbatas. Kalau ini kan hanya terbatas 100 orang. Kalau di live Facebook besok semua bisa lihat dan bisa langsung tanya jawab juga. Apalagi nanti besok bisa langsung sama salah satu leader saya, jadi bisa tanya jawab gitu ya. Jadi nggak sama saya aja, bisa dengerin pengalaman leader-leader saya yang udah gabung di Viral. Jadi lebih enak gitu ya. Nggak apa-apa, besok saya share di grup, bisa lihat live Facebook. Nggak hanya di Zoom aja. Baru kalau semua pas nggak ada jadwal saya live sama leader, baru kita balik lagi ke room Zoom lagi. Gitu. Oke, insya Allah lah seminggu ini kita kejar ya. Biar nggak ini. Biar cepat selesai dan semua bisa langsung praktek semuanya. Tapi insya Allah udah pada praktek belum? Ada yang udah praktek keseluruhan isi modul? Sudah ada? Atau malah belum sama sekali? Oke. Ini baru pada banyak yang masuk ya, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja, udah jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, Mbak Utami, udah dengar suara saya tadi kecilan, ini saya gedein. Oke, teman-teman, sebenarnya sama sih, sesinya tanya jawab aja, lebih banyak tanya jawab, jadi biar bisa bisa saling paham, siapa tahu bisa belajar dari pertanyaan teman-teman yang udah praktek. Biasanya kalau udah praktek akan lebih paham apa yang harus dilakukan, apa yang kurang gitu. Jadi tanya jawab ini memang tujuannya untuk bisa tanya gitu, apa yang udah dipraktekin tapi masih ada kendala apa kayak gitu. Udah praktek tapi belum semua, nggak apa-apa. Oke. Mbak Rani udah praktek tapi belum semua poin. Oke. Mbak Rani udah praktek bab apa aja Mbak Rani? Boleh di open mic nggak apa-apa. Ngobrol aja kita. Kalau saya tuh kemarin dilihat lagi pertemanan itu loh Om. Tadinya kan asal aja tuh remove, add remove gitu. Tapi sekarang dilihat oh ternyata banyak juga yang terakhir posting itu 2018 gitu-gitu. Jadi mulai dipilih-pilihin lagi, terus tambah lagi pertemanan. Jadi kalau misalnya saya jualan apa gitu kan, dilihat kan lagi ini nih lagi praktek banyakin tim. Nah, jadi tuh yang orang-orang yang kayak misalnya di grupnya Makmuri gitu kan. Itu kan biasanya kan orang-orang lagi suka pengen belajar. Nah, itu saya add-in tuh, yang kalau misalnya itu. Terus sama mulai belajar convert selling sih, jadi baca-baca statusnya Umi, terus leader-leadernya Umi, kayak gitu. Baru belajar, tapi karena masih belum terkenal ya, jadi ya masih, pokoknya latihan nulis aja gitu ininya Om, tujuannya. Oke. Sama ini lagi rencana kan mau masuk ke ini nih, grup-grup jubel-jubel tuh, jadi lagi buat
lagi belajar buat flyer-flyernya kayak gitu ya gitu biar untuk diposting-posting buat amunisi posting kayak gitu. Oke, sip. Udah bagus itu. Ya, memang harus praktek dari awal ya, karena membangun market itu memang dari medsos dulu. Jadi kalau saya dulu memang bangun market itu dari medsos gitu ya, ngawali. Udah bener sih Mbak Rani. Yang penting itu add pertemanan boleh, add orang yang aktif asalkan tidak spam ya Mbak ya. Ya, maksudnya nggak nawar-nawarin langsung gitu ya Om ya? Nah, nggak boleh inbox, Mbak kenalin, ini ya, saya ini ya, janganlah. Cukup add aja, nanti mereka sendiri yang akan interaksi kalau memang iklan-iklan kita bagus. Sama ini Om sekalian tanya boleh nggak? Boleh, ini kan memang untuk tanya jawab. Ayo, emang nggak? Kan ini mulai ngaktifin ini nih, jadi walaupun kemarin baru dapat beberapa poin kan, saya udah mulai menularkan ini nih, share-share gimana ngaktifin meramaikan Facebook ke tim. Nah, pokoknya kan minimal itu dulu tuh kalau misalnya Facebook rame kan logikanya berarti kan nanti closingannya jumlah prospek yang akan closing jauh lebih banyak dari sebelumnya. Cuman permasalahannya itu masih membangun kesadaran buat tim untuk ini nih kita tuh belajar penting loh kayak gitu. Nah, itu tuh yang masih belum kebangun gitu di tim Om. Karena kan biasa kan ibu-ibu tuh kan ada yang nyambi kerja, ada yang saya positif thinkingnya dengan kesibukannya mereka masing-masing gitu kan. Nah, tapi saya ingat lagi nih, ya udah deh bismillah deh, pokoknya niatnya share, nggak usah baper gitu. Yang mau ayo gitu, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu, tetap dikompor-komporin gitu. Nah, cuman ini sih udah bener belum tuh Om. Jadi pokoknya berapapun yang ya udah dihayuin aja gitu. Iya. Udah benar. Jadi memang kalau tim itu kan kita sama kayak ke anak ya. Sama ke ayah, ke anak gitu. Ketika kita ayo dong menanamkan gimana caranya kalau kita di Muslim kan menanamkan mereka cinta sholat gitu ya. Gimana sih biar mereka seneng sholat gitu. Pertama kan yang kita ajarin pasti kita praktek dulu. Kita konsisten sholatnya nggak bolong-bolong ya kan sebagai orang tua. Terus kedua kasih contoh kalau saya memang lebih banyak di rumah, tapi abinya kan pasti ke masjid. Nah ini bisa jadi contoh buat anaknya gitu. Nanti mulai masuk, kenapa sih harus sholat segala macam, bla 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 gitu kan? Apa manfaatnya segala macam gitu. Nanti setelah mereka udah tahu manfaatnya sholat itu apa, karena sebagai Muslim kewajibannya, nanti kalau sudah balik menjadi kewajiban segala macam kayak gitu. Nah itu dipahamkan dari sekarang. Sama halnya ketika kita punya tim baru, kita kasih tahu bahwa apa aja sih kewajiban kita sebagai seorang tim gitu ya, jadi reseller ataupun agen. Sama kayak tadi anak-anak dijelaskan, kalau di Muslim kan dijelaskan apa sih kewajibannya sebagai seorang Muslim gitu ya, salah satunya adalah sholat gitu. Nah kalau masih anak-anak belum balik kan latihan gitu ya, namanya latihan sholat, latihan senang dulu di masjid. Kita pahamkan hal-hal yang menyenangkan buat mereka gitu, apa aja sih nanti kalau anak yang kecil itu nanti pahalanya dapat gede gitu deh, nanti dapat pahala kalau berbuat kebaikan, belajar latihan sholat meskipun masih kecil, latihan puasa. Jadi kewajiban dia sebagai umat Muslim itu apa aja, itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Nah kalau ke tim sebenarnya juga sama kayak gitu, kayak kita ke anak-anak, kita pahamkan gitu apa aja sih kewajibannya sebagai seorang reseller ataupun agen. Pertama latihan dulu bikin iklan. Makanya kalau mau masuk tim saya kan mesti ada catatan komitmen mau iklan sehari sekali. Dan itu yang jadi latihan biar mereka benar-benar seneng, menjiwai banget iklan itu adalah latihan dulu. Jadi untuk yang baru nggak masalah, nggak harus saya wajibin kamu harus gini nggak. Kamu harus punya tim, nggak seperti itu. Jadi mereka nyaman dulu sama kita pahamin gitu. Kenapa sih harus iklan gitu? Kalau saya biasanya cerita. Bayangin aja produk mie instan deh.
produk mie instan ataupun minuman ya, minuman yang terkenal itu, kenapa kok sampai mereka masih iklan gitu? Padahal mereka udah terkenal kan se-Indonesia. Fungsinya iklan itu apa sih gitu? Kita pahamkan ke tim. Kenapa sih sangat penting sekali sebuah iklan gitu ya? Yang kasarannya mie instan ya, sebut aja Indomie, apa, mie sedap atau apa. Bayangin ini udah terkenal dan udah jelas disukai hampir semua orang ya, semua umur lah ya, orang tua, anak-anak gitu ya, disukai dan mereka itu udah terkenal se-Indonesia bahkan ke luar negeri. Tapi kenapa mereka masih tetap iklan di TV dan itu bayar iklannya? Karena biar ya itu tadi semakin besar marketnya, semakin besar penjualannya, pasti tujuannya kan di situ. Nah, semakin kuat brandingnya. Apalagi kita gitu loh. Saya selalu pahamkan gitu ke tim. Apalagi kita yang nggak dikenal orang, yang kita nggak bayar iklan, bisa dibayangin nggak? Nah, salah satu latihan kita pertama iklan dan kita promosi gitu loh. Ya iklan itu yang akan jadi penting ke depannya. Jadi mau nggak mau itu jadi kewajiban kita, kalau kita memang brandingnya mau dikenal kuat, kita menjadi, pembeli yang dipercaya, ya mau nggak mau kan konsisten iklan. Lah kalau nggak mau iklan, cuma iklan sehari, habis itu sebulan sekali iklan, kira-kira percaya nggak orang mau beli sama kita? Enggak kan? Kayak gitu. Jadi, mau nggak mau, ya itu tadi pentingnya iklan. Pertama latihan dulu, akhirnya mereka ketika kita ajarin iklan tuh enak loh kayak gini, kayak gitu. Maksudnya, santai, bisa kayak gini. Kalau tadi bilangnya Mbak Rani belajar cover selling bagus itu. Cover selling memang iklan terselubung, jadi kita nggak ngarep gitu ya, nggak menawarkan, nggak memerintah, nggak mengajak orang untuk beli, tapi mereka tiba-tiba, tertarik, kepo, dan akhirnya beli. Itu memang salah satu hal yang efektif untuk kita beriklan. Itu yang harus kita tanamkan ke tim. Ketika mereka latihan, akhirnya seneng buat iklan, akhirnya bisa closing. Dari situ mereka akan menjadikan iklan ini kebutuhan mereka, bukan lagi kewajiban. Ya sama kayak sholat gitu ya. Ketika anak-anak ditanamkan, sholat ini loh ya, selain awal-awal dapat pahala, ini kewajiban sebagai muslim segala macam. Tapi ternyata ketika kita mendalami bahwa sholat ini gini loh Dek, kita itu yang butuh sama Allah gitu ya. Ini kebutuhan kita. Jadi kalau saya dulu bisa berubah itu ketika berubah, oh iya ternyata bukan cuma sekedar kewajiban, tapi memang kebutuhan saya sebagai seorang manusia gitu, hamba Tuhan gitu. Jadi harus sholat ini bukan lagi kewajiban lagi, tapi kebutuhan. Dengan berpikir seperti itu, akhirnya saya nggak malas-malasan lagi gitu, karena saya yang butuh gitu. Sholat itu saya yang butuh. Nah, di tim juga seperti itu, bahwa kita yang butuh. Iklan itu kita yang butuh. Jadi kalau sudah berubah jadi kebutuhan, mindset-nya udah berubah jadi kebutuhan, tim nggak akan ogah-ogahan lagi untuk iklan. Karena ya memang itu salah satu cara untuk kita dilihat orang konsisten, orang jadi percaya sama kita, kayak gitu. Jadi kayak gitu Mbak Rani, udah benar stepnya. Jadi memang untuk orang awal-awal itu latihan, bilangnya latihan. Kedua, ayo kalau memang mau marketnya tambah banyak, berarti personal brandingnya harus dikuatin. Gitu ya, kita harus benar-benar dikenal orang gitu ya. Bayangin aja yang udah terkenal aja mereka rela gitu ya, mie instan aja rela bayar iklan puluhan juta bahkan ratusan juta gitu ya. Bahkan pernah kemarin saya baca satu produk aja ada yang menyiapkan budget sampai minimal 1 miliar untuk brandingnya terbuka. Lah apalagi brandingnya terbentuk gitu ya, apalagi kita gitu ya, yang kasarannya brand nggak punya sendiri, terus orang juga belum banyak yang kenal kita, mau nggak mau seperti itu. Itu yang saya lakukan sejak awal. Dulu nggak ada yang tahu Umi Resti itu siapa gitu ya. Akhirnya begitu saya memang membangun benar-benar branding saya di medsos konsisten hingga sampai sekarang, akhirnya orang tahu, oh Umi itu anaknya banyak gitu ya, sekarang bisnis palu gada gitu ya, terus habis itu bisnis palu gada, terus habis itu punya ini sekarang tim segini-gini, akhirnya dikenal seperti itu. Nah itu yang kita pahamkan ke tim, kayak gitu Mbak Rani, itu udah benar. Jadi pertama yang harus diajarkan ke tim adalah
pahamkan kewajiban-kewajiban apa saja yang perlu mereka lakukan dan kasih tahu caranya kayak gitu. Itu udah benar. Nah, kalau tadi ya kayak Mbak Rani katanya aku add aja Mbak orang-orang aktif di salah satu motivator, misal salah satu orang terkenal di Facebook, apa-apa boleh. Boleh add tapi nggak boleh spam. Jadi add aja, wis pokoknya add aja. Ketika mereka nerima pertemanan kita dan kita statusnya iklan kita semakin bagus, orang akan kepo, tertarik, bahkan dengan dengan sendirinya, bahkan dengan bahagia menyetorkan dirinya jadi tim kita. Itu yang saya rasakan sampai sekarang, kayak gitu. Ada Mbak Radik, Mbak Rani udah paham ya maksud saya tadi ya? Iya, Bismillah, okay. Semangat. Ya, makasih, Oke, jadi dipahamkan seperti itu. Apa sih kewajiban kita? Terus kenapa sih harus iklan kayak gitu-gitu? Itu kalau udah paham itu enak. Mohon maaf Umi, mungkin udah pernah dibahas di Zoom minggu lalu. Kalau misal produk kita beragam, misalnya mainan anak dan komestik, bagaimana untuk iklannya? Nah, banyak sekali teman-teman yang selalu bilang, Mbak, produkku tuh banyak banget gitu ya. Bahkan kalau di viral ada 20. Aku ngiklannya gimana, Mbak? Bisa nggak jadi satu gitu? Satu kali iklan bisa gitu. Kalau saya selalu ngasih tips ke tim yang baru gabung, pilih dulu produk yang best seller, yang memang lakunya bagus, terus habis itu mengundang orang untuk kepo nanya, seneng sama produk itu yang difokusin dulu. Gitu. Kalaupun kosmetik sama kosmetik sama mainan anak, bisa nggak sih jadi satu iklannya? Kalau di cover selling bisa aja. Jadi saya biasanya malah bikin satu iklan tuh bisa 5-7 produk bisa. Tergantung kita bagaimana sudah lancar bikin iklannya. Tapi kalau semuanya belum lancar banget, belum menguasai cover selling banget, itu baiknya satu-satu. Jadi nggak dicampur kayak gitu ya Mbak. Tapi kalau semuanya memang udah bisa merangkai katanya, bisa nyambung-nyambungin segala macem, nggak masalah. Mau jualan kosmetik sama mainan jadi satu, kayak gitu. Jadi mainan anak sama ini bisa. Jadi orang tahu bahwa Mbak Radik tinggal bangun brandingnya. Oh iya, ternyata Mbak Radik itu ternyata selain jualan mainan anak juga jualan skincare loh, misal kayak gitu. Itu bisa, jualan kosmetik loh, bisa banget. Cuma kalau di tim, kalau di grup, timnya saya bedakan, nggak saya jadikan satu. Kalaupun saya jadikan satu itu minimal sejenis, misal baju anak semua, kayak gitu, brand ABC 3 brand jadi satu, tapi sama-sama baju anak masih oke. Tapi kalau semuanya kosmetik sama mainan anak, pasti harus dibedakan grupnya, tim ya, tim dan grupnya. Tapi kalau misalkan masih iklan, selama memang udah paham benar cover selling itu gimana, bikin iklannya ngalir, masih oke. Satu iklan macam-macam produk. Tapi ya itu tadi, kalau memang mau menguatkan dulu brandingnya, belum jago juga bikin iklan, satu-satu dulu. Misal kosmetiknya dulu, digeber, dinaikkan dulu, sampai orang tahu benar-benar oh Mbak Radik jualan kosmetik. Nanti bulan depannya lagi, geber mainan anaknya, kayak gitu. Kalau mau, aku kebelet nih, kepingin satu hari itu orang tahu bahwa aku tuh jualan ini, ya udah. Pagi misal kosmetik, siang mau mainan anak nggak apa-apa. Tapi asalkan konsisten. Sampai orang benar-benar ngeh, sampai paham, knowledge bahwa Mbak jualan ini, gitu. Produk ini dan ini, kayak gitu. Ya. Itu ada yang tanya lagi, monggo, nggak apa-apa, buka aja mic-nya. Gitu. Monggo, silakan. Yang mau ini nanya, buka aja mic-nya atau di chat. Oke, nggak apa-apa Mbak Radik. Siapa lagi? Ada yang mau buka mic atau chat? Nanti saya jawab. Kayak gitu. Jadi itu ya, yang paling penting memang saya sarankan kalau masih yang baru banget, belum paham benar harus online itu harus ngapain, kuatin dulu. Belajar dulu iklan, terus kuatin dulu personal branding di medsos, ramein dulu. Kalau udah rame, insya Allah potensi untuk kita bisa punya tim, bisa makin laku, itu lebih besar. Kayak gitu.
saya juga kemarin nggak nyangka, saya kan baru kemarin sempat tutup tuh, saya nggak tampilin followers ya, ternyata saya buka udah 13.000. Bayangin aja saya dulu mulai itu nggak ada segitu, itu 2 tahun baru ada follower 13.000 orang. Sebelum-sebelumnya ya nggak ada followers malah gitu ya. Karena tapi saya konsisten gitu, setiap bulan nambah teman yang aktif sama PHK teman yang aktif. Gitu tadi kata Mbak Rani kan dicek ternyata udah sejak 2018 udah nggak pernah muncul, nggak pernah bikin status, ya udah di unfriend aja buat apa gitu. Bahkan meskipun itu teman lama saya sekalipun ya, udah saya kenal di dunia nyata lah, tapi dia nggak pernah mainan medsos, ya udah saya unfriend aja. Kemarin yang lucu malah ada yang main ke rumah terus tanya, aku tuh loh sekarang lihat-lihat Facebook baca-baca nggak pernah nongol statusnya Mbak Resti gitu. Terus tak cek ternyata aku udah di unfriend. Ya udah, saya bilang iya maaf ya, biasanya saya suka unfriend berkala. Jadi kalau nggak mau keteteran, bikin jadwal khusus gitu ya, jadwal khusus ketika benar-benar tenang gitu ya, mau cuma 10 menit ataupun 30 menit dalam sehari, itu ada waktu untuk khusus unfriend aja. Nanti sediakan lagi khusus 1 hari, entah 30 menit atau 1 jam nambah add friend gitu. Jadi jangan bareng. Unfriend sama unfriend sama add pertemanan kalau bisa jangan bareng. Jadi kita biar fokus. Kalau saya sih senangnya karena lihat profil itu satu-satu ya. Kan yang add pertemanan ke saya banyak gitu. Jadi ada sekarang udah 1.000 lebih. Nah, itu saya buka satu-satu profilnya gitu. Kalau oke ya udah saya add. Itu jauh, kalau menurut saya jauh lebih efektif ya. Ya memang capek ya satu-satu, tapi itu lebih dapat gitu. Jadi ketika saya pelajari profilnya satu-satu orang, udah jajan tadi. Terus satu-satu orang satu-satu orang saya lihat profilnya, ketika statusnya bagus saya sekalian saya ninggalin jempol gitu, entah like, entah komentar, entah apa, itu jauh lebih ngena gitu. Orang lebih ini sih, lebih respect gitu ya. Saya lebih senang seperti itu gitu. Jadi nggak hanya sekadar nambanyakin teman atau ngurangin teman aja. Jadi memang benar-benar kita kepingin kenal lebih dalam gitu. Ketika memang profilnya, status dia bagus, nggak nyinyir, nggak saling buka aib, itu masih oke lah kalau saya. Nah, ada juga tipsnya gini. Kalau saya itu lebih senang gini, saya kalau lihat yang add saya buka akunnya itu sepi, 0 like, bahkan ada 0 like, itu saya lebih senang. Bahkan dulu awal-awal saya buka viral, itu saya nyari malah yang Facebooknya sepi. Yang nggak banyak like, nggak banyak komen. Itu saya ajarin selama 30 hari untuk ramein Facebooknya. Itu cara saya dulu untuk nambah orang, dan alhamdulillah orang-orang yang dari awal itu ternyata sampai sekarang itu masih jadi tim solid saya. Dari 30 orang itu masih banyak lah yang sekarang jadi, sebagian jadi leader viral, sebagian masih jadi agen, itu masih solid sampai detik ini. Itu jadi lebih ngena gitu loh. Jadi kita kayak bantuin dia juga gitu, gimana cara ngeramein Facebook segala macam, itu jauh lebih oke menurut saya. Jadi saya nggak hanya milih temen yang banyak temennya, followernya banyak aja, enggak. Saya malah senengan milih temen yang memang FB-nya dia sepi tapi dia konsisten gitu. Jadi kita bisa lihat kan, kadang kalau udah di add pertemanan, kita terima pertemanan, kita cek profilnya, oh ternyata status dia itu 0 like, tapi dia sering nyetatus gitu kan, ada kan yang kayak gitu, nggak ada yang, nah ketika kita ninggalin jempol di situ, komentar, itu akan jadi sesuatu yang beda buat dia. Karena kan jarang ada yang like ataupun komentar. Seperti itu sih cara mudahnya untuk kita lebih dekat ke orang. Jadi itu secara emosionalnya lebih dapat di awal. Kayak gitu. Oke. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ini siapa, Mbak Fauzatul ya? Iya Umi. Oke, monggo Mbak. Ini mau nanya dong, saya kan belum pernah ikut pernah ikut cover selling, cuman yang review gitu, belum ikut kelasnya. Terkadang tuh merasa kayak ya
kalau pas lagi belajar gitu, oh ya, itu emang butuh banget gitu ya, Mi, ya, penting banget. Nah, kalau saya pengen tanya, Mi, kemarin itu kan saya agak sering nulis, terus sekarang itu agak jarang gitu, Mi. Nah, mood itu emang mempengaruhi banget ya, Mi, untuk bikin cover selling gitu. Betul. Pengaruh, memang pengaruh. Nah, makanya pas Mbak Fauza tuh lagi moodnya bagus, kalau bisa jangan bikin iklan cuma 1, bikin langsung 10, nggak apa-apa. Jadi begitu besoknya lagi nggak mood, tinggal up aja iklan yang kemarin udah dibikin. Makanya kalau lagi mood, lagi bagus moodnya, lagi banyak ide, nggak apa-apa, tulis aja banyak-banyak iklan di note HP kita, disimpan. Jadi begitu besok ketika nggak sempat, anaknya lagi rewel atau gimana, tinggal posting aja iklan yang sudah ditulis di note sebelumnya. Tinggal dibaca dulu, baru posting. Biasanya kayak gitu. Itu yang saya lakukan dulu. Karena kan kadang anak 5 itu kondisinya nggak selalu stabil enak terus ya, ada rewelnya, kadang barengan rewel segala macam. Jadi cara saya anak-anak tidur saya bikin iklan banyak-banyak aja di note gitu. Jadi begitu lagi rewel atau apa ya, saya tinggal baca lagi yang sudah saya bikin iklan banyak di note, saya pilih salah satu, saya posting di Facebook. Itu cara saya, Mbak, dulu. Tinggal biasanya saya edit dikit, tinggal saya tambahin foto produk yang memang saya pengen iklanin. Kayak gitu, Mbak. Mbak Fauzatul. Udah paham ya? Belajar aja, Mbak Risa kan mau buka kelas tuh, ikut aja Mbak Risa kelas cover selling-nya. Mbak Risa baru jadi Jadi LTJS, belajar nanti di kelasnya Mbak Risa ya. Iya, Mi, insya Allah. Siap, Mi. Makasih ya, Mi. Ya, insya Allah kalau udah belajar ya, pastikan untuk yang baru-baru, utama yang baru-baru banget gitu ya, baru usaha 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun. Jangan malas untuk belajar. Jadi nambah ilmu gitu ya, minimal kalau nggak bisa sebulan sekali, entah 3 bulan sekali, entah ikut kelas online apa-apa. Kalau nggak ikut kelas online, beli buku. Itu nambah kapasitas. Insya Allah kapasitas ilmunya nambah, rezekinya insya Allah juga nambah. Kayak gitu ya. Ini ada Mbak Novi. Assalamualaikum, izin bertanya Umi, gimana cara kita membeli ad friend yang baik di FB? Karena terkadang pas udah diteman suka langsung di spam. Oke. Kalau pas ketemu langsung di spam, langsung blokir aja atau unfriend. Nah, kalau pertemanan yang baik, biasanya saya anggap cari selebgram. Gitu ya. Kalau selebgram yang saya lihat lumayan bagus, terus ininya bagus itu biasanya saya cari orang-orang parenting kayak Teh Gigi Bargia. Kalau saya dulu gitu, Teh Gigi Bargia itu saya sering add orang-orang yang sering komen, like. Terus kalau sekarang lagi rame kan itu ada Bang Arham Rasid, itu selebgramnya Facebook gitu ya. Bisa dengan guru saya juga, Ki Jenderal Samsuryadi Rasyad ya kalau di Facebook. Itu bisa cek di sana, add aja orang-orang yang suka ninggalin komen bagus, suka kasih love, itu biasanya di add boleh. Itu cara nyari teman aktif yang positif. Jadi cari di seleb-seleb yang positif, jangan cari seleb-seleb yang nggak jelas ya. Seleb nggak jelas itu kayak apa ya? Kayak orang yang suka posting-posting cuma gaya hidup segala macam, itu biasanya jarang oke sih. Tapi kalau yang kayak dari parenting, terus dari motivator segala macam itu masih oke. Misal dari ini kita nyari dari ustadz siapa gitu yang terkenal saat ini, bisa juga dari ini Facebooknya Agim misal kayak gitu, itu biasanya masih oke orang-orangnya kayak gitu ya. Kayak gitu Mbak Novi, udah paham ya? Paham Mbak Novi? Kita nggak bisa menghindari 100%, memang orang-orang spam itu pasti ada. Orang-orang seperti itu pasti ada. Nggak usah khawatir. Jadi kalau misal terganggu langsung aja unfriend atau blokir sekalian. Gitu. Oke, ada lagi? Udah Umi. Oke, alhamdulillah. Gak apa-apa Mbak Novi, nanti lihat ini ya rekamannya lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Enggak? Masih ada 30 menit lagi. Itu ya, tentang cara ngeramein Facebook segala macam. Facebook itu akan jadi harta karun kita
ketika kita benar-benar konsisten gitu, bangun marketnya di situ, memperbanyak teman di situ. Makin banyak teman yang positif, yang aktif, ya aktif gunakan Facebook. Kalau saya kan di Facebook ya, terserah sih aktif gunakan medsos apapun, yang jelas kita juga aktif di situ, teman kita aktif, itu potensi besar untuk bisa ngikut sama kita, kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Yang nggak satu frekuensi biasanya ya akan minggir dengan sendirinya. Insya Allah, Mbak Risa kapan kelas cover sellingnya Mbak Risa? Di chat aja, siapa tahu teman-teman ada yang mau ikut kelas cover selling. Kalau saya memang lagi pensiun dulu tahun ini dengan kelas apapun, kelas berbayar apapun saya off tahun ini. Insya Allah tahun depan lah, Januari tahun depan lah saya mau buka. Tahun ini saya istirahat dulu, gitu ya. Itu ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang mau buka mic-nya? Monggo, yang chat monggo. Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya selesain. Gitu. Jangan lupa besok ya. Besok kalau bisa disempetin, besok insya Allah saya, besok apa, hari apa Mbak Nurul? Yang sama leader, live sama leader. Kalau pas ada live sama leader, nanti besok, bisa tanya. Hah? Besok ya? Ya, besok saya ada live sama leader, itu langsung malam ya. Itu bisa langsung chat, tanya jawab di situ. Bisa nanti dijawab sama leader saya yang lagi live besok juga. Kayak gitu. Oke. Apalagi ya mau kita bahas? Sudah tadi tentang permedsosan. Ada yang udah udah mulai berani ngerekrut admin, udah mulai punya ratusan reseller, boleh sharing. Nggak hanya tanya, boleh sharing. Yang mau sharing juga boleh. Mbak Putut, Assalamualaikum, Umi izin bertanya. Saya kok merasa susah banget nyari reseller. Apa mindset saya yang salah atau gimana? Oke. Jadi bisa jadi mindsetnya keliru. Jadi karena kita bilangnya susah, akhirnya alam bawah sadar kita ngerekam susah, akhirnya beneran susah. Jadi coba mulai sekarang Mbak Putut dalam mindsetnya saya siap menerima reseller berapapun dan insya Allah dapat reseller itu mudah. Jadi mindsetnya dibenerin dulu, baru terus ikhtiar gitu. Jadi ikhtiarnya apa aja ya? Tadi ramein medsos, bangun yang personal branding yang kuat gitu di medsos. Terus habis itu konsisten open recruit reseller gitu. Perbaiki iklannya. Jadi banyak faktor yang harus diperbaiki selain mindset. Tapi utama adalah mindsetnya dulu yang diperbaiki. Mbak Ita Konita, maaf Umi mau tanya, kalau kita cuma reseller kecil, komisi juga belum terlalu besar, bisa nggak kita open reseller lagi? Gimana caranya biar tetap pede ke calon reseller? Bisa Mbak. Pengalaman saya dulu pernah ada salah satu reseller saya yang punya 80 reseller. Padahal diskon dia baru 20%. Jadi caranya dia kasih 10% ke calon reseller dia, 10% buat dia. Dan akhirnya dia bisa naik jadi agen. Kayak gitu Mbak. PD itu gini, biasanya PD itu karena banyak hal ya, banyak faktor. Ada yang nggak PD karena nggak paham banget produknya. Ada yang nggak PD karena produknya nggak oke, gitu ya. Jadi Mbak Ita coba cek gitu, coba cek apa sih yang bikin saya nggak pede gitu ya. Yang nggak bikin Mbak pede apanya dulu? Produknya udah oke nggak sih yang Mbak jual gitu. Kalau produknya udah oke, premium dan nggak mengecewakan, berarti nggak masalah. Terus nggak pedenya apa? Karena merasa merasa kurang ilmu gitu ya. Kurang ilmunya apa? Yang Mbak pahami apa gitu. Kalau dibilang kurang ilmu, saya dulu nekat untuk rekrut reseller dan banyak reseller itu dengan ilmu seadanya gitu, nggak ngerti apa-apa, tapi cuma modal tekad dan insya Allah saya siap berbagi apapun yang saya tahu, gitu aja. Selama kita bisa menggali apa sih yang nggak bikin nggak pede dan kita cek sumbernya dan kita perbaiki itu, insya Allah nanti lama-lama juga nggak pede. Lah pede itu akan datang ketika Mbak Ita praktek dulu. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak tahu. Jadi misal gini, aku nggak pede deh ngomong gitu, tapi belum ngomong gitu. Tapi coba dulu ngomong, misal langsung. Kalau saya dulu, aduh kayaknya nggak pede deh bikin grup sharing gitu ya. Tapi saya coba aja dulu, gitu.
Saya coba aja dulu, akhirnya ya latihan, berjalannya waktu awal juga kagok, lama-lama juga lancar gitu. Oke. Kalau admin online jobdesknya apa aja? Mengelola grup juga ya enggak ya? Mbak Rani, admin online ada ya di modul, bisa dicek, itu macam-macam, tergantung kebutuhan Mbak Rani apa aja. Admin online itu disuruh ngapain aja, jobdesknya apa aja Mbak Rani tulis, gitu ya. Karena saya yakin satu orang dengan orang lainnya itu beda kebutuhannya. Misal kalau saya butuhnya admin online itu rekap orderan, jelaskan produk knowledge gitu, jelaskan produk knowledge ke tim kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya, transfer produsen kayak gitu. Jadi Mbak Rani tulis aja, list aja apa aja yang dibutuhkan, dan itu yang dikasih ke admin online. Jadi tiap orang bisa beda-beda. Ada yang cuma butuh, enggak lah aku cuma butuh dia cek ini aja, cuma share produk. Ada yang seperti itu. Jadi ditulis aja. Mengelola grup juga, kalau rata-rata admin saya rata-rata memang satu yang pegang brand gitu ya. Mereka juga ikut meramaikan juga grup itu. Gitu. Ya makanya ditulis aja. Kebutuhannya apa itu nanti sampaikan ke admin. Admin sanggup nggak? Gitu. Mbak Utami, assalamualaikum Umi. Ini sudah mulai friendly iklan open reseller baru dapat 17. Alhamdulillah udah bagus Mbak, dapat 17 Mbak. Grupnya sepi, wajar. Itu dirasakan hampir semua orang termasuk saya. Bahkan saya 150 reseller aja juga sepi. Itu udah saya rasakan dulu. Saya sapa, nggak harus disapa setiap hari sebenarnya, tinggal ditanyain mereka paham atau enggak. Bisa jadi mereka sepi, nggak tahu, itu karena mereka nggak paham harus ngapain, mereka ada yang malu ngomong kayak gitu. Terus saya ajak aktif pas kasih materi, saya wapri biar aktif di grup kasih game. Gimana itu Mi? Ya nggak apa-apa, ibarat kita mempelajari anak kita gitu ya, kita akan nyari gimana sih memang anaknya pendiam, gimana sih anak ini bisa mau ngomong sama kita. Kita pasti cari berbagai cara kan, cara A nggak bisa, cara B, cara C, cara D gitu. Nanti akan ketemu kalau kita konsisten nyari solusi, gali gitu ya, apa yang disukai sama tim kita, kira-kira apa. Ada yang satu grup, misal grup saya ada yang seneng mereka rame ketika saya kasih challenge, ada yang rame ketika saya nongol, ada yang rame ketika saya kasih reward kayak gitu, macam-macam. Jadi pelajari itu aja dulu gitu, pelajari dulu timnya senang apa dulu gitu. Nanti yang memang menjadi kesenangan mereka itu yang dikonsistenkan. Caranya gitu aja sebenarnya, sama kayak kita harus kita mempelajari tim kita kayak gitu Mbak Utami. Cara simpelnya kayak gitu biar mereka aktif. Kalaupun 17 ya wajar sih, kan memang saya selalu bilang bahwa satu grup itu minimal cuma 10% lah yang aktif. Dari kalau misal 17 ya misal 10% ya wajar ya, 1-2 yang aktif. Makanya kenapa saya bilang perbanyak tim, rekrut bina kayak gitu. Jadi misal nih kalau timnya ada 100 minimal ada 10 yang aktif. Ya seperti saya bilang sebelumnya di video sebelumnya bahwa kita punya tim solid itu kayak audisi tuh. Jadi orang kan ada jutaan yang ikut ajang bakat, tapi kenapa cuma 10 besar yang bisa masuk ke panggung misalnya gitu. Hingga dapat yang menang bidangnya yang pertama, kedua, ketiga gitu. Dan cari tim juga seperti itu gitu loh. Harus sabar dengan proses. Bayangin aja juri-juri yang audisi jutaan orang itu kan, untuk sampai nemu 10 orang itu kan juga nggak cukup sehari kan, harus ya proses gitu. Dan itu yang harus kita pelajari gitu. Kita pelajari prosesnya dengan tim, apa sih tim yang senangnya gitu. Nah itu memang dengan hanya satu cara gitu ya, karena tiap orang timnya itu beda-beda pasti. Mbak Siti Nurkandi, saya juga udah bangun tim marketer walaupun baru dapat 8 karena saya baru reseller fee 15 brand, saya kasih marketer 10%. Semoga kedepannya tim saya bertambah. Percaya atau enggak, saya ada satu produk yang diskonnya itu kalau nggak salah ada 15%,
tapi sempat omsetnya bisa ratusan juta 1 bulan. Karena saya kasih ke tim bawahnya juga 10%, tim saya ke bawahnya lagi cuma 5%, tapi bisa, tetap rame. Jadi kuncinya adalah kita fokus punya tim solid, itu aja. Tim solid yang loyal, yang memang nggak hanya mengejar soal uang atau diskon, tapi memang benar-benar mau satu frekuensi, bareng-bareng mau sama-sama maju. Gak apa-apa, mau jadi reseller atau agen maupun jadi distributor itu nggak masalah. Banyak kok yang jadi distributor juga penjualannya dikit, untungnya dikit. Malah banyak juga yang reseller agen malah lebih kaya daripada distributor. Ada yang kayak gini, tergantung seberapa besar seberapa besar kegigihan dia untuk usaha. Karena kegigihan usaha ini semakin tinggi ya hasilnya semakin kelihatan. Tapi kalaupun udah punya diskon besar tapi nggak gigih ya tetap akan kalah sama yang gigih kayak gitu. Itu enggak. Sama kayak orang ibarat gini loh. Orang pintar akan kalah sama orang rajin. Karena pintar toh nggak praktek ya nggak dapat apa-apa. Tapi orang rajin praktek itu peluangnya jauh lebih besar daripada orang yang hanya sekedar pintar. Paham ya sampai di sini ya? Itu Mbak Siti. Oke, siapa yang mau sharing? Boleh? Enggak, Mbak Antini mau sharing, Mbak Antini? Ini Mbak Antini juga punya bayi. Tapi Masya Allah, mulai dari... Boleh, Mi. Monggo, Mbak Antini ini dari hamil anaknya yang ketiga ini sampai melahirkan tetap aktif tuh. Monggo, sharing Mbak. Ya, sambil mengasihi. Ya, Assalamualaikum teman-teman Umi semuanya. Alhamdulillah. Saya salah satu orang yang menjadi sukses lah dalam perjalanan Umi Resti hingga hari ini. Saya pun termasuk orang yang benar-benar praktek. Dari saya tuh mungkin kalau nggak ada dulu namanya privat class. Saya itu orang yang pertama yang nggak tahu ya, saya tuh manut aja sama Umi gitu ya. Saya belum tahu gambaran isi privat class itu seperti apa, terus materinya seperti apa gitu. Saya cuman modal manut guru gitu ya. Saya yakin ketika Umi mengarahkan atau menganjurkan sesuatu, nggak mungkin kan Umi itu mau menjerumuskan. Pasti ada something yang Umi mau ajarkan dan itu pasti baik ya gitu. Saya dari mulai kuliah itu saya selalu berusaha untuk masuk ke kelas-kelas kecil yang orang nggak semua mau gitu ya. Maksudnya saat itu kan berbayar juga sama 250.000 gitu. Dan belum tahu kan, maksudnya nggak semua orang mau mensperkan uangnya. 250.000 bagi kami di awal-awal itu kan sangat besar ya. Maksudnya kalau sekarang mungkin oke lah gitu ya, karena sudah punya omset, punya penghasilan 250.000 sekarang dengan 250.000 saat saya mulai itu jauh banget lah gitu. Dan saya itu kan masih celingak-celinguk gitu ya. Terus FB juga sepi senyap, terus posting juga belum tahu ngapain, omset juga belum 3 juta saat itu gitu. Dan alhamdulillah saya memutuskan gitu ya untuk benar-benar sami'na wa ata'na deh pokoknya sama guru gitu ya, benar-benar manut. Saya benar-benar mau serius gitu ya, mau mendapatkan hasil. Dan alhamdulillah dari kelas privat pertama, setelah kelas itu berjalan, saya itu langsung ambil admin gitu. Padahal omset belum 3 juta ya, ngambil admin. Tapi dari sana semua mulai ketemu polanya gitu ya. Dari 3 juta gitu terus naik, meskipun saya cukup lama untuk bisa nyampe di 10 juta gitu. Saya butuh 10 bulan untuk bisa nyampe 10 juta pertama gitu. Tapi saya tuh selalu setiap teman-teman gitu ya, leader-leader di viral
gitu yang omsetnya cetar gitu. Saya cuma ngebatin bisa kok, saya pasti bisa gitu. Saya tuh selalu apa namanya ya, mengitukan diri saya bahwa semua orang tuh berproses dan saya itu melakukan maksimal yang saya bisa gitu. Jadi maksudnya kita kadang-kadang kan kita ngedrop duluan ya, ngeliat orang-orang omsetnya cetar gitu, sehingga kita tidak melakukan apapun gitu. Nah, karena saya sudah baca buku TSOW, itu saya tuh selalu memaksimalkan ikhtiar yang saya bisa gitu. Hasil kan bukan saya gitu. Artinya saya memaksimalkan yang saya bisa, saya bikin iklan di awal-awal itu 5-8 kali. Pokoknya sehari itu nggak tahu apa aja yang saya posting. Setiap hari itu saya bikin iklan 5-8 kali. Pokoknya kalau belum minimal 5 kali, maksimal itu 8 kali itu saya belum berhenti sehari itu. Dan itu butuh waktu hampir 10 bulan. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah setelah itu Umi anjurin ikut LTCS gitu ya. Saya juga belum tahu ya mau ngapain LTCS gitu. Tapi karena saya setiap bulan Umi buka kelas copper selling dan saya selalu ngulang kelas, saya tuh mulai ada gambaran bisa lah insya Allah gitu ya. Meskipun masih ngawang-ngawang dan segala macam. Alhamdulillah saya ikut LTCS. Setelah itu mulai ketemu puzzle-puzzlenya segala macam, bisnis pun mulai bertumbuh dan alhamdulillah di bulan ke-11 saya itu bisa lebih dari 10 juta. Akhirnya mulai dari itu terus meningkat sampai bulan kemarin April itu tembus 600 juta lebih sebulan. Kayak gitu. Jazakumullah Umi atas semua ilmunya, atas kesempatannya. Saya yakin gitu ya, dalam setiap rupiah, dalam setiap rezeki yang Allah kirim ke kami gitu ya, ada jariah Umi yang insya Allah akan Umi tuai lah ibaratnya gitu. Ada andil Umi secara langsung ataupun tidak langsung, itu saya benar-benar kayak merasa bersyukur yang luar biasa dan berharap Allah yang akan membalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik gitu. Saya bersyukur Allah pertemukan dengan Umi, entah bagaimana caranya. Kalau orang bilang nggak punya buku, nggak punya uang untuk beli buku TSOW, Umi menjadi saksi saya bahwa saya itu beli TSOW itu saya transfer dulu ke Umi, saya jualan dulu, saya benar-benar jualan dulu buku gitu ya, ada profitnya baru saya beli dari profit itu TSOW-nya. Jadi kalau misalnya beranggapan bahwa saya nggak punya uang nih gitu ya untuk bisa baca buku TSOW gitu ya, saya pun untuk punya buku TSOW itu saya belum punya uang gitu ya, saya iklan dulu gitu. Dan untuk bisa ngulang kelas dari kelas ke kelas basic copper selling pun saya selalu bawa tamu dan saya azamkan ke diri saya sendiri bahwa setiap Umi buka kelas saya selalu bawa murid. Itu aja sih langkah-langkah kecil yang saya lakukan, bahwa setiap Umi buka kelas saya berjuang banget untuk bisa bawa undangan. Setiap Umi buka review copper selling gitu ya, saya berjuang banget untuk bisa bawa undangan gitu. Karena saat itu saya belum punya value sendiri gitu ya. Saya belum punya belum punya something yang untuk bisa saya branding gitu. Makanya setiap apapun yang Umi buka kelas tuh saya berjuang banget gitu ya. Sampai berbusa-busa lah ibaratnya untuk saya mempromosikan Umi Resti gitu. Untuk saya melangkah gitu, karena cara cerdas saya adalah saya memanfaatkan dalam arti kata kutip ya, karena saya belum jadi sesuatu maka saya menggunakan gitu ya, saya manfaatkan Umi Resti gitu untuk bisa membranding gitu yang sudah jelas-jelas nyata. Jadi saat Umi Resti
omset 50 juta, 100 juta, saya tuh selalu capture gitu ya. Saya selalu bawa ke tim gitu, bawa hari-hari mungkin sampai tim saya tuh hafal lah apapun yang tentang Umi Resti gitu ya. Saya selalu share gitu. Dari mulai omset sampai ke profit kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah saya salah satu orang yang benar-benar merasakan gitu ya, Umi tuh nggak pernah berubah gitu ya. Dari Umi omset 50 juta sampai hari ini mungkin profit Umi bisa 200 juta lebih sebulan pun Umi nggak pernah berubah sama kami gitu ya. Itu yang membuat bisnis Umi tuh membumi. Sedekah Umi itu luar biasa. Itu yang saya tiru dan saya coba duplikasi ke tim-tim saya gitu ya. Yang saya rasakan adalah Umi itu tulus gitu. Dia tuh nggak pernah istilahnya gini, terserah lu kalian mau gimana dengan saya, tapi saya tuh tulus gitu. Kalian mau baik atau enggak, atau kalian mau pergi pun sekalipun setelah berhasil pun saya nggak peduli, saya akan tetap membantu gitu. Itu yang saya rasakan hingga hari ini. Bagi saya Umi itu bukan cuma sekedar leader gitu ya, dia itu bagian keluarga yang nggak bisa tergantikan gitu ya, yang itu ketulusan beliau itu yang membuat kami leader-leadernya itu bukan mau pergi gitu ya, malah semakin kuat, semakin dekat dalam doa-doa yang mungkin Umi nggak tahu kayak gitu. Jadi nangis ya Mi, makasih ya. Maaf, itu aja, saya benar-benar terharu dengan pencapaian Umi, pencapaian saya hari ini gitu, karena saya yakin gitu semua karena ketulusan Umi, sehingga keberkahan gitu ya, doa-doa Umi yang mungkin kami nggak tahu gitu ya, jihad Umi dengan sedekahnya buat kami, itu yang saya rasa bukan cuma kami yang hebat gitu ya, tapi karena Umi yang sangat dekat dengan Allah, mungkin dengan sedekahnya yang luar biasa, sehingga kami tim-tim Umi itu Allah yang bantu gitu semuanya. Semoga Umi dan keluarga sehat terus, bisa membantu banyak orang yang benar-benar bertumbuh dari yang bukan siapa-siapa hingga hari ini bisa punya omset puluhan juta bahkan ratusan juta, yang tadinya nggak punya gambaran masa depan seperti apa gitu ya, akhirnya berani punya impian gitu ya, satu persatu impian dari kecil yang mulai bertahap jadi ada gambaran mau ngapain kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini kayak saya gitu ya, tim juga belum 10 orang, omset juga belum 10 juta, nggak masalah. Kalau kata Umi, lakukan aja terus gitu. Kita nggak pernah tahu di titik mana Allah akan kasih kita banyak tim gitu ya. Itu yang saya pegang banget dari awal itu, karena saya mungkin Umi mungkin tahu saya dari awal tuh bukan orang yang cetar di awal gitu. Maksudnya benar-benar saya tuh biasa-biasa banget gitu, pelongok-pelongok di awal gitu, sebulan saya nggak ngapa-ngapain di pojokan gitu, nggak tahu benar-benar. Jadi ketika ada tim kita belum ngapa-ngapain tuh jangan langsung dikeluarin dari grup gitu ya. Siapa tahu memang dia tuh belum ngerti kayak saya gitu ya, belum tahu mau ngapain gitu. Dan siapa tahu orang yang pelongok-pelongok kayak saya itu bisa jadi tim terbaik di dalam grup kita. Mungkin itu aja Umi sharingnya, sharing recehnya. Makasih Mi. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, begitu juga dengan Mbak Tini ya, karena memang beliau juga orang yang termasuk ulet gitu ya, nggak pantang menyerah berusaha ketika teman-temannya udah nyalip, udah naik agen segala macam, tapi dia konsisten. Saya ingat banget gitu, beliau untuk beli buku itu beneran titip duit 20.000 gitu ya, tapi profitnya nggak aku ambil, aku titip ya gitu buat beli buku gitu. Terus
ikut kelas gitu ya. Dan Masya Allah kalau sekarang Allah kasih omset bisa 1,5 miliar lebih gitu ya sebulan, karena memang buah dari hasil konsisten Mbak Tini gitu ya. Karena memang pada dasarnya semua orang itu punya kesempatan gitu ya, tinggal mau bergerak terus atau berhenti. Jadi pilihannya tinggal terus jalan atau berhenti, itu aja. Yang terus jalan akan ngerasain hasilnya. Kalau tadi ada yang tanya omsetnya Mbak Antini 10 juta waktu itu omset atau profit, itu omset dulu ya. Omset sekarang, kalau sekarang omsetnya udah 600 juta Mbak Antini. Kemarin juga laporan, Masya Allah, beliau udah bisa beli mobil cash sebelum lahiran ya, sebelum lahiran sesuai dengan impian beliau, sebelum lahiran anak ketiga. Akhirnya bisa beli mobil cash, Masya Allah ya. Itu luar biasa. Saya dilaporin gitu aja udah, Masya Allah ikut senang. Terus terang ikut senang karena memang ya ternyata memang bisa gitu ya. Dan itu murni dari online, nggak ada offline. Jadi semua tim saya rata-rata nggak ada yang stok, Mbak Ratna. Jadi semua dari online dan dropship, gitu ya. Jadi nggak ada yang stok, kayak gitu. Jadi saya yakin, yang saya yakini gini. Ini yang perlu teman-teman mungkin ke depan bisa dipraktekin gitu ya. Ketika udah punya tim, itu niatkan bukan hanya teman-teman naikkan omset aja, naikkan penghasilan. Tapi ketika punya tambah tim, bayangin gini deh, insya Allah semakin banyak tim, semakin banyak peluang kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Ketika niatnya udah seperti itu, mau ada omset, mau sepi grupnya, mau gimana, kita enjoy aja. Karena niat kita memang bantu mereka, bukan untuk menjadikan mereka mesin uang kita gitu, bukan gitu. Ketika kita memang menerima reseller, membina reseller itu dengan tulus, ikhlas, kita banyak doain. Kalau mungkin tadi disebut Mbak Antini sedekah ya, itu memang saya lakukan rutin sejak awal saya membangun viral. Jadi 10% profit saya biasanya saya keluarin, saya niatkan memang buat tim. Ada yang kadang saya sampaikan sama tim, ada banyak yang saya tutupi dari tim. Jadi memang niatnya lillahi ta'ala, biar Allah itu ridho, biar Allah kasih mudah semua tim saya, kayak gitu. Dan kalaupun ada yang nggak bergerak, saya biarkan. Bahkan ada yang sempat gabung 4 bulan sama sekali nggak ngapa-ngapain, ternyata tidak dapat izin suaminya, dia nggak iklan, nggak segala macam. Akhirnya baru bulan kelima dia bergerak, itu pun dia baru bilang, maaf Umi, saya bergerak karena saya baru dapat izin dari suami. Waktu itu sempat izin untuk pamit keluar dari grup saya, tapi saya lupa untuk mengeluarkan dia, jadi dia tetap nongkrong di situ, dengerin, nyimak segala macam. Ternyata di bulan kelima dia dapat izin dan praktek. Masya Allah, kemarin laporan gitu ya, karena dia juga sama-sama punya anak autis seperti saya. Jadi beliau cerita, Umi, alhamdulillah akhirnya aku bisa ya ngomset ratusan juta dalam waktu sebulan. Itu Masya Allah gitu. Dari orang yang beneran itu 4 bulan nggak ngapa-ngapain, nggak iklan juga nggak ngapa-ngapain, karena memang nggak ada izin. Karena kan memang selalu saya bilang, kalian boleh gabung tim saya, boleh aktif ketika udah dapat izin suami. Jadi kalau nggak dapat izin suami, lebih baik nggak usah jadi tim saya. Ini syarat mutlak ketika mereka gabung saya dan mereka udah punya suami. Karena ridho suami itu juga akan mempengaruhi hasil yang akan kita tuai ke depan. Kayak gitu. Itu Masya Allah ya. Jadi benar kata Mbak Antini tadi, jangan meremehkan tim kita yang cuma diam-diam aja, nggak nyimak, nggak apa. Yang penting kita tulus sharing ilmu, kita tulus ngasih terus wawasan, memahamkan pentingnya iklan, pentingnya membangun usaha. Yakin deh, nanti akan nyantol yang benar-benar solid dan bisa satu frekuensi sama kita, gitu ya. Jadi ya memang perlu waktu gitu ya, nggak bisa sulapan kayak gitu. Mbak Antini aja tadi butuh waktu 10 bulan untuk dia bisa konsisten terus naik kayak gitu. Jadi nggak ada sulapan. Jadi mie instan aja kita harus masak dulu biar kita bisa menikmati ininya. Apalagi bisnis nggak bisa ujung-ujung sulapan sekarang jualan besok langsung sukses, nggak ada, semua butuh proses kayak gitu ya. Jadi nikmati prosesnya, terus ya itu tadi
jangan capek menambah kapasitas ilmu, makin banyak ilmunya, makin sering praktek, akan cepat ngerasain hasilnya. Gitu. Saya pengen punya admin online. Ini tulisannya Zidan. Tapi bingung gajinya gimana. Di modul tentang admin sudah saya jelaskan ya Mbak. Bisa dibuka tentang admin dan fee. Jadi yang saya ajarin ketika rekrut admin, kasih tahu bahwa kita nggak bisa gaji bulanan, tapi kita kasih fee. Jadi setiap ada penjualan produk dia baru dapat untung. Kayak gitu. Itu saya bisa dilihat di Zoom tentang admin dan bisa dibuka lagi modulnya ya. Kayak gitu ya, suaranya nggak jelas. Kayaknya sinyalnya ini. Terus suatu hari bisa, amin Mbak Siti gitu ya. Insya Allah semua bisa gitu. Jadi yakin aja dan berproses gitu ya. Mbak Antini juga nggak ujuk-ujuk tiba-tiba punya omset 600 juta dalam sebulan, nggak seperti itu. Beliau sampai saat ini juga masih masih punya bayi gitu ya, punya bayi, terus bisa ngurusin keluarga gitu, Masya Allah, dapat support ridho suami segala macam. Nggak ada yang ujuk-ujuk, semua butuh proses. Jadi kalau misal aku tuh masih reseller Umi, diskon masih kecil, mindsetnya jangan masih kecilnya, masih resellernya. Nggak semua reseller itu berpotensi, punya pilihan untuk bisa maju. Nggak ada ceritanya, aduh aku bukan distributor, mana bisa punya penghasilan lebih. Percaya atau enggak, teman-teman tak kasih tahu ya. Yang kemarin berhasil beli mobil itu malah bukan saya. Malah rata-rata itu agen-agen saya. Masya Allah kan, bahwa tanda penghasilan mereka bisa lebih besar juga gitu. Kalau saya insya Allah bisa kebeli, tapi memang kan kemarin fokusnya bukan untuk itu, saya belum urgent untuk beli itu. Jadi memang untuk pondok dulu, untuk pondoknya Bang Kafi. Tapi Masya Allah, ini membuktikan bahwa agen-agen bisa membeli mobil cash. Rata-rata kemarin ada yang beli Pajero, ada yang beli mobil Avanza, ada yang Fritz, segala macam gitu ya. Itu bisa. Tandanya bahwa semua itu punya peluang yang sama. Jadi jangan minder, saya kan ini saya kan baru reseller, saya baru ini dikit-dikit. Justru dari yang kecil itu bisa jadi besar. Kayak gitu. Ya, seperti saya bilang, sekarang malah saya lagi banyakin kolaborasi ya, salah satunya sama Mbak Antini. Beberapa produk yang saya kolaborasi sama Mbak Antini adalah Bella, ada Moza, ada Endomoda, terus yang baru masuk ini ada Moikins. Itu percaya atau enggak, ada yang diskonnya cuma buat saya tuh 15%, tapi tetap penjualan tetap banyak gitu. Jadi jangan khawatir untuk itu gitu loh. Karena percaya matematika Allah itu jauh lebih keren daripada matematika yang kita pikirkan. Kalau di logika nggak akan masuk akal. Percaya atau enggak, sampai detik ini ada satu produk ya, satu piece kaos itu saya dapat Rp3.250 dan untuk fee admin itu 3.000. Jadi saya dapatnya bersih Rp250. Tapi kenyataannya saya masih bisa dapat kemarin bulan April itu profit 200 juta. Jadi kan, jangan ngeremehin untung kecil gitu loh. Coba deh teman-teman lihat di pasar deh. Di pasar tuh lihat yang jual sayur yang kita mungkin ngeremehin ya, untungnya cuma 500 perak gitu ya. Tapi rata-rata itu mereka ada yang bisa haji, ada yang bisa arisan jutaan dalam waktu seminggu. Itu luar biasa. Makanya berarti saya dulu juga mengacanya dari gitu. Berarti untung kecil itu nggak menentukan kita bisa punya penghasilan besar atau kecil gitu loh. Tergantung seberapa gigih, seberapa konsisten kita usaha. Kalau saya sih akhirnya mikir seperti itu, dan itu terbukti akhirnya ke saya. Nah, dipikir-pikir untung satu kaos segitu ini loh, tapi ternyata Allah kasih kemudahan dengan terjual puluhan ribu piece. Akhirnya tetap bisa dapat untung yang luar biasa di luar akal ya. Kalau di Loki Mama ini nggak mungkin. Kemarin saya setor pondok itu sekitar 2 bulan itu sekitar 350 juta lebih gitu ya, 370 lah gitu. Itu murni dari bisnis online yang untungnya yang tadi cerita gitu. Ada satu kaos saya cuma dapat Rp250 gitu. Tapi bisa.
Buktinya bisa. Berarti sebenarnya bukan masalah berapa kecil kita dapat ininya, tapi seberapa gigih, seberapa konsisten kita mau usaha. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman, ini teori. Jadi kalau bilang teori, semua yang saya tuliskan di modul, apa yang saya ceritakan itu murni sudah saya lakukan dan saya rasakan. Jadi saya nggak akan cerita yang memang saya nggak lakukan gitu. Dan ini murni loh, nggak pakai stok, nggak pakai packing, nggak pakai modal besar, kayak gitu. Saya mengawali semua hampir dengan minim modal, nol modal, kayak gitu. Boleh tanya Mbak Antini, boleh tanya siapapun leader saya, modal nggak mereka gabung sama saya? Semua hampir nol modal, nggak ada yang saya tarik duit. Tinggal mereka cuma saya minta konsisten iklan, itu aja. Sama bangun tim, itu aja sih. Ya, oke. Itu yang dari saya. Insya Allah kita nanti ketemu lagi ya. Mungkin di live Facebook ya. Nanti bisa tanya jawab di chat. Terus Ibu Abian, semoga bisa sukses. Amin. Insya Allah sukses bareng-bareng ya. Murni nol modal. Nah, ini ada Mbak Leli. Ini juga Masya Allah. Ini lagi kuliah S2. Nanti juga ada jatahnya beliau live di Facebook. Nanti bisa tanya-tanya sama beliau. Live Facebook biasanya jam 8 malam Mbak Ita, kayak gitu. Jadi Mbak Leli ini juga Masya Allah dia lagi S2 sekarang gitu ya, dia juga baru gabung di Viral dan Masya Allah omset juga lumayan. Boleh tanya Mbak Leli ini malah timnya cuma dikit, cuma belasan orang, tapi omsetnya bisa puluhan juta, kayak gitu ya. Nanti bisa tanya-tanya. Umi, pertanyaan saya belum dijawab, yang mana Mbak Gi? Mbak Gi tadi tanya apa ya? Saya tak ceknya. Mbak Gi tadi tanya apa? Aku belum baca. Ada nggak sih? Oh, tanpa harus. Oh, kerjaan. Oke, saya jawab. Gimana cara bisa bikin admin kerjanya? Bikin SOP, Mbak. SOP itu apa? Standar operasi pekerjaan. Jadi Mbak Gi tulis detail apa aja, gitu ya. Apa aja yang dikerjakan. Kalau mereka nggak mudeng-mudeng, mereka suruh baca dulu. Sama Mbak pantau. Memang di awal memang nggak bisa kita langsung lepas. Kita harus pantau, kita ajarin. Semua admin itu dipantau dulu, diajarin dulu sebulan. Kayak gitu. Ketika sebulan mulai dilepas, tapi tetap dipantau. Di bulan ketiga, jika memang tetap nggak bisa aja, berarti harus di-cut. Biasanya seperti itu, Mbak. Jadi tulis secara detail apa aja yang harus mereka kerjakan dari pagi sampai sore. Nah, ketika udah tutup toko, itu mereka suruh laporan apa aja yang sudah dikerjakan, minimal checklist lah. Checklist list-list pekerjaan yang mereka harus kerjakan. Kayak gitu, Mbak. Jadi biar kita nggak capek ngasih tahu aja. Jadi kalau mau tanya, coba dicek dulu list yang sudah saya kasih, udah dikerjakan semua belum, kayak gitu. Ya memang punya admin itu nggak bisa langsung kita harap langsung pintar gitu ya. Saya dulu juga gitu, harus sabar dan kita metodenya kayak sama anak kita. Metode saya cuma ngasih tahu Mbak yang saya kerjakan gini, Mbak lihat, Mbak lakukan, udah. Nanti mereka akan meniru. Biasanya kalau yang cekatan mau belajar nggak sampai sebulan udah pinter kok. Tapi kalau memang biasanya rada nggak terlalu giat bekerja, memang akan agak susah. Boleh 1 bulan di-cut juga nggak apa-apa, ganti admin lain. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Udah semua ya, teman-teman. Nanti ketemu lagi. Ya, siapa ini? Nambah lagi boleh nggak, Mi? Oke, boleh. Siapa ini, Mbak Fauzatul? Boleh, ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi, saya kan dapat resellernya kan dari grup jual beli. Grup FB yang saya bikin. Nah, menurut saya seperti itu memang bondingnya kurang ya, Mi, daripada dibanding bikin personal branding dengan iklan COVID selling itu, Mi. Gimana ya, Mia? Saya membangun bonding sama teman-teman yang udah jadi reseller saya itu gitu, seolah-olah itu karena saya memang belum belajar sharing materi. Maksudnya saya masih mau belajar dulu. Seolah-olah tuh hubungannya masih sebatas transaksi gitu, Mi. Jadi belum kayak keluarga gitu, Mi. Gimana ya, Mia, cara membuka ininya, Mi? Cara membuka biar kita itu bisa jadi kayak keluarga gitu loh, Mi, di tim, Mi.
adakan ini Mbak, adakan minimal seminggu sekali untuk saling sharing curhat. Misal hari Jumat, kita nanti Jumat saling sharing ya, sharing curhat ya, apa aja kendalanya, nanti siapa yang tahu jawabannya, misal mau sharing boleh gitu. Jadi satu sama lain diajak deket gitu, tanya jawab di grup itu. Itu cara saya dulu Mbak. Jadi setiap Jumat agendakan, nanti setiap Jumat kita ada sharing ya, tanya jawab segala macam, boleh di luar bisnis boleh gitu ya, curhat apa aja yang asalkan nggak membicarakan aib orang lain, insya Allah masih oke. Misal dia minta saran gimana ya, anakku nggak doyan makan nih gitu. Dulu sempat seperti itu saya awal-awal. Jadi anakku nggak doyan makan gimana ya Mi, caranya ini. Mungkin ada yang punya solusi, saya suruh ini, kalau nggak saya, ala saya gitu. Doyan makan gimana. Jadi yang kita bahas memang kadang yang nggak penting-penting menurut kita ya, nggak ada hubungan dengan bisnis nggak apa-apa. Itu cara untuk mendekatkan kita dengan tim kita. Itu cara bonding. Itu salah satunya Mbak. Coba praktek itu dulu. Jadi mereka bisa mengenal kita lebih dekat. Kalau saya dulu gitu, misal saya sharing nih, saya dulu cerita awal nikah saya sama suami gitu, saya cerita sampai akhirnya saya punya anak autis segala macam, itu saya cerita di awal-awal. Jadi untuk cara saya membangun bonding dengan tim saya, karena kan rata-rata di teman-teman saya di Facebook yang jadi reseller itu 90% tidak ada yang teman kenal di dunia nyata. Semua kenal di Facebook. Jadi itu cara saya untuk bonding, untuk lebih dekat sama mereka. Jadi ikatan emosionalnya lebih kena gitu. Itu aja sih Mbak Fauzatul untuk awal-awal. Paham ya? Baik Mi, makasih ya Umi. Oke, coba ya seminggu sekali gitu. Kita ada jadwal sering curhat nih gitu. Bisa seperti itu. Oke, sudah semua ya. Nanti kita ketemu lagi. Udah 1 jam. Kita ketemu lagi di live Zoom atau di live Facebook ya. Nanti saya kasih linknya, bisa tanya jawab, bahkan kalau ada leader saya bisa langsung tanya jawab sama leader saya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin, nanti ketemu lagi ya di sesi selanjutnya. Sejam aja cukup ya tanya jawab. Next, coba praktek dulu, nanti yang nggak paham bisa tanya lagi pas Zoom. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam, makasih Mi. Sami-sami.